semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu Bapak Zulkifli dengan topik sistem penyaluran air bersih. Pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Laksana kuat, pakai tauda, bapak lutado, tina bapak nona hasil. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka kegiatan Bina Desa, pembinaan desa oleh Universitas Hairul Tanafil. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kemarin saya datang, saya lihat memang di desa ini sudah memang betul-betul memanfaatkan air hujan. Nah, Bapak Ibu, ini juga berangkat dengan pengalaman juga saya selaku camat di Ternate Utara. Kenapa sampai program yang kami namakan Gema Camtara ini kami laksanakan. Gema Camtara itu kependekan dari gerakan menabung dan memanen air hujan. Camtara itu kependekan dari Kecamatan Kota Ternate Utara. Itu berangkat pada tahun 2015 kemarin dengan berbagai sebab. Itu kecamatan kami terjadi krisis air bersih, bukan cuma kuantitasnya tapi kualitasnya. Air yang dikelola PDAM yang tadinya tawar sudah asin karena terjadi intrusi air laut. Nah, berangkat dari itu kami melaksanakan program yang kami namakan Gema Camtara. Jadi kenapa sih kita harus memanfaatkan air hujan kalau untuk daerah desa ini? Ya jelas ya, karena tadi penyampaian dari informasi dari kepala desa, dari Bapak Camat tadi, bahkan dari Bapak Rektor Unhair, memang di sini sumber air bersihnya sementara masih air hujan. Kalau perigi yang saya lihat ada beberapa perigi itu rata-rata kualitasnya kurang ya, karena salobar bahkan ada yang asin. Saya pernah dengar juga informasi ada pengeboran atau pengelolaan air tawar di bagian agak jauh ya, yang pernah 2018 tapi tidak maksimal. Nah, untuk pemanfaatan air hujan ya, potensi di Ternate air hujannya bagus. Setiap tahun itu curah hujannya di atas 2000 mm. Di Kayo ini saya minta data dari BMKG kemarin, itu kurang di Ternate. Tapi walaupun kurang, mau tidak mau warga pasti manfaatkan untuk kebutuhan air, bukan air bersih, air minum ya, walaupun dengan proses direbus terlebih dahulu. Air di dunia ini, di tongpe bumi ini, kuantitasnya tetap, dia sirkulasi, dia berputar ya, berputar. Jadi komposisinya paling banyak itu air laut. Makanya tongpe bumi ini warna biru Bapak Ibu, karena air laut tadi itu 97% air laut, hanya 3% air tawar ya. Jadi 3% air tawar itu terbagi-bagi lagi sumbernya. Ada dari kutub utara sana yang gletser es itu komposisinya sekitar 75% ya. Kemudian ada air tawar yang di awan atau di embun ya, itu komposisinya 0,67%. Ada juga air tawar yang sumbernya ada permukaan, sungai misalnya atau waduk ya. Di sini ada sungai, di Kayo ada sungai ya, di bagian agak iya. Kemudian ada air tanah. Air tanah itu komposisinya juga luar biasa ya, 24%. Air tanah ini terbagi dua, air tanah dangkal, air tanah dalam. Kalau dalam itu mesti pakai bor. Nah, dari 3% ini yang layak konsumsi, yang layak langsung minum itu layak minum cuma 0,62% saja. Untuk menjaga ketersediaan air bersih ya, ada beberapa banyak metode yang disebut dengan konservasi, yang perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Banyak sekali cara-cara untuk melestarikan sumber air kita. Pertama, kita menjaga vegetasi, menjaga pohon-pohon yang dipotong, yang ditebang ya. Kemudian ini untuk mengisi air hujan, kita membuat lubang resapan biopori, sumur-sumur resapan. Dan ada juga program kami Gema Camtara ini
bagaimana air hujan itu bisa kita manfaatkan dua manfaat dalam satu waktu, menabung dan memanennya. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah ya, mudah sekali, dan saya yakin di desa ini sudah memanfaatkannya, walaupun harus dirubah sedikit untuk menjaga higienisnya, menjaga kebersihannya. Nah, kita lanjut saja. Salah satu kegiatan dalam program Remaja Antara itu adalah pembangunan IPAH. IPAH itu kependekan dari instalasi pemanfaatan air hujan. Alatnya gampang saja, dan sementara saya berteman-teman ada bikin di kades di rumah instalasinya. Dan kalau sudah jadi bisa kita lihat bagaimana sih mekanismenya, alat-alatnya bagaimana, mudah, tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Saya minta bantuan, lanjut saja. Lanjut. Kita lihat komponen-komponennya ya. Jadi mekanismenya, air hujan yang jatuh di bangunan, di rumah, ya, di masjid, musola dan seterusnya itu pada prinsipnya tidak ada lagi yang terbuang, baik ke saluran dan seterusnya. Harus betul-betul kita manfaatkan untuk kebutuhan air bersih rumah hari-hari maupun untuk konservasi jangka panjang, diresapkan dalam sumur resapan. Next lagi, ini komponen pertama. Ketika air hujan jatuh di rumah ya, kita pakai talang, dan kami talangnya pakai talang pipa, bukan talang U ya, karena pengalaman talang U itu kalau lama dia tore ya, tore dia cepat rusak. Kalau pakai talang pipa seperti Pak Kadis di rumahnya Pak Kadis itu sangat bagus, apalagi kalau pipanya yang tipe AW yang tebal, itu lebih kuat. Kemudian langsung saja kita praktekkan, kita bantu saringan kasar. Ini ada bola juga, ada bola kaki, salah satu komponen. Nah ini saringan kasar ini saya yakin gampang sekali Bapak Ibu. Jadi saringan kasar itu ketika dari pancoran masuk ke penampungan, dicegah kotoran-kotoran besar kasar. Jadi kita buat dari pipa 6 inci yang dipotong diagonal. Kemudian di potongan diagonal kita pasang kawat aluminium. Baru kita GP, kita jepit dengan penjepit dari plastik. Nah ini fungsinya untuk mencegah sekali lagi kotoran-kotoran besar di atap masuk ke instalasi. Kemudian komponen kedua namanya pengalih air kotor. Jadi kalau hujan, kalau beberapa hari tidak hujan, tongkai atap itu penuh dengan debu. Jadi ketika hujan dia bercampur menyebabkan air hujan yang sebenarnya bersih menjadi kabur ya, jadi bercampur dengan debu. Nah itu kita alihkan dulu. Jadi secara otomatis air hujan yang kotor kita pisahkan dengan cara bagaimana? Namanya pengalih air kotor. Kita tolong pipa, kita pakai pipa 6 inci ya. Pipa 6 inci itu di bawahnya dulu Pak. Pipa 6 inci, jadi volume pipa ini disesuaikan dengan volume air kotor yang pertama. Jadi kalau kita ukur-ukur air kabur pertama 1 ember, volume pipa juga 1 ember. Jadi air yang berikutnya sudah relatif bersih. Kemudian di bawahnya kita pasang dop kuras, ya. Bukan dopnya saja, dopnya. Di bagian dop itu kita pasang 2 pembuangan untuk menguras. Satu dari pentil ban pentil ban sepeda motor, pentilnya ya. Satu dari watermur yang 1 inci. Jadi fungsinya ketika air hujan yang kotor terisi penuh dalam air kotor, itu setelah hujan harus terkuras habis. Harus terkuras habis. Mengurasnya secara otomatis lewat pembuangan tadi. Kalau pentilnya tersumbat karena lumut dan seterusnya, kita buka watermur kita buka. Nah, di dalam pipa itu kita pasang bola kaki. Bola kaki yang kecil, ya, bola plastik. Nah, fungsinya bola plastik itu ketika ditaruh di dalam, air mengisi, bola plastik menjadi pelampung. Air menjadi pelampung, terus air yang kotor itu membawa bola ikut permukaan air terisi sampai ke atas. Nah, sampai di atas bola itu menutup overshock ya, DP nama itu increaser itu dari 6 inci ke 3 inci.
dilihatkan begini, bolanya menutup sehingga air hujan yang kita perkirakan bersih selanjutnya tidak masuk ke dalam pengalir kotor. Itu bola dia menutup rapat karena tekanan dari bawah, dia menutup rapat ya, sehingga selanjutnya air yang perkirakan bersih itu naik ke atas masuk ke penampungan. Kami biasanya pakai profil tank ya. Kalau tidak pakai profil tank juga bisa, yang penting bak air kita jaga supaya jangan masuk kotoran. Nah, kemudian selanjutnya dia masuk di profil tank, yang ditutup profil tank kita pasang busa akuarium atau busa apalah. Fungsinya kalau masih ada partikel-partikel debu yang kecil itu tersaring di situ. Nah, busa ini secara berkala kita bisa bersihkan, kita buka, kita cuci atau kita ganti busa yang baru. Kemudian dia masuk ke profil tank. Terus ada kita buat outlet ditutup di bagian atas profil tank, sehingga ketika penuh profil tanknya dia dengan sendirinya mengalir ke sumur resapan. Kalaupun di sini tidak menggunakan sumur resapan, kita alihkan ke bak. Jadi prinsipnya air hujan itu kita tampung, kita panen dalam penampungan. Nah, bagaimana pembiayaannya? Jadi kami di kecamatan kami, pembiayaan untuk membangun ini, kecamatan Pak Kades kan anggarannya kan kurang kan, kecamatan, apalagi di Ternate Utara tidak ada desa. Kami ada program dana kelurahan ini baru 2 tahun dibandingkan dana desa kan. Dana kelurahan 2 tahun, tapi sebelum dana kelurahan ada program kami yang namanya DPPK. DPPK itu dana pembangunan partisipatif kelurahan, sama mirip-mirip lah. Itu program Pak Wali Haji dari 2010. Lewat 2 sumber anggaran kita alokasikan setiap kelurahan minimal bangun 1 unit dan dibangun di tempat fasilitas umum, misalnya masjid, mushola atau sekolah dan seterusnya. Kemudian kami juga membangun kemitraan. Pernah kami membangun kerjasama dengan PMI ya, dengan donor PMI pusat untuk membangun instalasi dengan konsep tetap pemberdayaan. Kemudian yang berikut ini program kecamatan namanya sedekah air hujan. Sedekah air hujan ini bukan orang sedekah air hujan di orang, bukan, tapi kami merangkul teman-teman relasi ya, dong sedekah mungkin pipa 1 staf, semen 1 sak, terkumpul kita bangun instalasi di rumah warga kurang mampu. Kemudian program kedua arisan air hujan. Jadi tong arisan ini bukan cuma mama-mama saja. Jadi tong berarisan, misalnya 10 orang anggota, tong arisan ya. Kalau kita kalkulasi harga satu instalasi misalnya 5 juta dengan sumur resapan, atau di sini tidak sampai ya, mungkin sekitar 1-2 juta saja, ya kita berarisan berapa orang. Kemudian setiap bulan kita bayar, ya mau kita undi, kita goyang atau penunjukan siapa yang dapat ke muka dibangun. Ya. Itu 2 program ini yang sangat menunjang. Di Ternate Utara itu sudah sangat banyak sekali instalasi yang sudah terbangun. Tapi itu belum cukup tanpa ada peran serta masyarakat dalam hal pemeliharaannya. Karena apa? Kalau instalasi dibangun lantas dia rusak misalnya, pipanya patah, bocor dan seterusnya, ya yang dipasang instalasinya harus secara mandiri. Ya Bapak Ibu, saya kira itu singkat saja. Jadi bukan program yang muluk-muluk ya, bukan sesuatu yang memerlukan teknologi tinggi, sederhana saja. Dan sangat banyak manfaatnya yang kami rasakan di Kecamatan Kota Ternate Utara dan kecamatan yang lain yang sudah dibangun instalasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Syukur relasi. Maaf polo ada yang cal selama lakdik nani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pemateri yang pertama. Tadi saya lupa perkenalkan, ini Pak Zulkifli ini terlepas dari Camat Ternate Utara. Beliau juga sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Sayuran Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades, yang saya hormati teman-teman panitia dari Universitas Sayun, beserta para
masyarakat ya atau penerbangan yang hadir pada sore hari ini. Jadi saya ingin menambahkan apa yang sudah banyak dibincangkan tadi oleh narasumber yang lain. Kebetulan karena saya dari Fakultas Ilmu Budaya dan di situ ada jurusan pariwisata. Saya menyimpulkan ketika saya menginjakkan kaki di Modayama di sini, menyimpulkan bahwa judul yang tepat untuk kita menyemangati masyarakat Modayama yaitu terkait bagaimana Modayama bangkit melalui pariwisata. Jadi kata bangkit di sini yaitu ini hanya stimulus ketika kami datang awal di Modayama di sini dan kami juga bercerita banyak dengan masyarakat Modayama terkait dengan potensi dari sumber daya alam di Modayama. Jadi ini terkait jenis pariwisata. Jadi pariwisata ini termasuk isu yang seksis menurut saya atau isu yang sangat menarik. Karena pariwisata ini hampir setiap tahun itu dia masuk dalam RPJMN negara kita ini atau Indonesia ini. Jadi mereka nih dari presiden itu dia mengagendakan untuk bagaimana untuk pengembangan pariwisata. Pada tahun 2019 kemarin di daerah kita di Maluku Utara ini itu Morotai yang merupakan atau masuk dalam 10 Bali Baru di sini. Nah, dan bagaimana ketika karena tadi dari teman-teman yang narasumber yang lain juga saya di belakang tadi teman-teman yang berbicara awal tadi sebenarnya bagus di sini, tapi itu lebih pada aspek pariwisata berkelanjutan. Jadi misalnya tadi ada menyebutkan terkait snorkeling, kemudian terkait diving. Nah, jadi kalau kita mau fokus, karena nanti bisa dibuka di undang-undang terkait kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di situ termaktub dengan jelas dengan baik. Dan tadi yang sempat juga saya mendengar ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu, bagaimana supaya bisa fokus. Sebenarnya pariwisata ini kalau ibarat kita di kampus atau kita menyusun skripsi atau tesis atau disertasi, kalau misalnya kita mau fokus itu pariwisata dia semacam grand theory. Kalau misalnya kita mau ambil untuk pengembangan atau kita mau kembangkan pariwisata di daerah kita, kita bisa memosisikan dia seperti itu. Jadi misalnya nanti ada ikutan-ikutan yang misalnya tadi ada beberapa poin di situ karena desa wisata. Sebenarnya kalau desa wisata itu dia melingkupinya banyak di sini. Tinggal bagaimana cara atau dari pihak pemerintah desa sendiri untuk pengelolaan dia itu seperti apa. Yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Dr. Ilham, kemudian Pak Dr. Amran juga terkait mapping potensial atau pemetaan potensi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini kan banyak juga. Dan yang salah satunya yang memang terlihat dengan nampak yaitu sumber daya alam atau sumber daya maritim kita yang ada di Modayama sini. Yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Daud narasumber sebelumnya, bagaimana potensi laut di sini, ikan, karang. Jadi kalau misalnya dari desa Modayama ini melakukan mapping ketika mau mengajukan bahwa desa wisata yang potensial di sini yaitu terkait maritim atau bahari, ya sudah kita ramai-ramai kita buat, misalnya kita buat spot-spot yang ada di depan pulau atau depan kampung Modayama ini. Kita buat spot-spot baik itu yang ada di laut. Taruhlah di laut itu yang menjadi titik fokus, di sini yang menjadi grand theory tadi yang saya bilang, teori yang besar. Nanti ada ikutan dalam hal ini kalau dalam kategori ilmiah itu misalnya ikutan itu dinamai dengan vitamin-vitaminnya. Jadi misalnya ada ikutan, misalnya yang kami pas waktu kami datang kemarin itu ada atraksi budaya, soya-soya, kemudian ada juga togal, itu ikutan. Tetapi itu jangan ditinggalkan, karena ketika kita berbicara pariwisata, otomatis kita berbicara tentang dampak ekonomi bagi masyarakat. Jadi orang datang kemari, kios-kios yang ada di sini secara tidak langsung mereka mempunyai dampak tadi yang dari sisi ekonomi tadi. Jadi dia sangat membantu
Tinggal bagaimana dari pemerintah desa di Modayama di sini mendesain potensi yang ada di Modayama ini untuk bagaimana supaya bisa mendorong kalau misalnya Modayama dijadikan sebagai desa wisata. Coba tolong buka di undang-undang tentang pariwisataan, itu undang-undang nomor 10 tahun 2009 itu, terus lihat bagaimana garis hierarkisnya. Yaitu karena bukan dari desa tapi dari atas. Misalnya mulai dari pusat dulu, dari pemerintah pusat, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten, kemudian ke kecamatan, kemudian ke desa. Kalau misalnya yang potensi sumber daya alam yang ada di Modayama ini memang yang lebih nampak tadi terkait maritim atau bahari, ya mari sama-sama kita galakan itu. Jadi ketika kita membincangkan pariwisata, setelah selesai dari bagaimana kita tahu bahwa potensi-potensi yang ada di pariwisata di Modayama ini, potensi terkait sumber daya alam, maka karena tadi juga sudah disinggung oleh narasumber yang sebelumnya, yaitu terkait pada era sekarang ini itu 4.0 itu tadi. Berarti mau tidak mau masyarakat di sini juga jangan gaptek atau jangan gagal dengan teknologi. Karena teknologi di sini, karena ketika kita bicara pariwisata maka promosi itu juga menjadi unggulan dalam pariwisata. Jadi saya ambil contoh ketika saya S1 dulu waktu di Manado, itu Tomohon, kota Tomohon di Minahasa itu padahal DP bunga cuma sedikit saja. Tapi karena dorang promosi, dorang lewat media tadi. Nah, ketika mereka promosi orang di luar tahu. Tetapi apalagi sekarang ini dengan ada istilah orang bilang istilah hoax. Nah, tolong kalau kita promosi yang memang kita menampilkan apa adanya. Jadi kalau misalnya di Modayama di sini, coba next pas, next and drive pas. Bukan, satu lagi, satu sebelumnya. Ya. Ini saya sedikit lagi. Pas waktu datang saya lihat I love Modayama. Bagaimana orang terpakai orang istilah lokal. Bangsa Indonesia secara antropologis itu memang sifatnya meniru. Yang teman-teman yang ada, maaf ya Pak Kades, jadi teman-teman yang ada di, misalnya apalagi di kota Ternate itu paling banyak. Dan jangan kita bangga di situ. Malahan mungkin karena saya dari antropolog, jadi ketika saya melihat kenapa kita tidak menjual kearifan lokal kita, misalnya. I love Modayama, coba orang ganti bahasa di sini ke bawah. Itu pasti orang bertanya-tanya itu apa? Bikin orang penasaran. Orang datang. Kalau kita tampilkan I love Modayama, itu orang, oh Modayama orang sudah tahu sudah. Oh Modayama ini bisa, nama daerah orang tahu, nama kampung, nama desa. Tapi kalau kita pakai dengan, ini juga kasus sama ketika, ini saya bergeser ke Ternate, sama juga ketika di Ternate, itu ada salah satu jalan di Kelurahan Santiong Salahuddin, itu ada jalan Alfred Russel Wallace, kemudian diganti. Padahal nama Alfred Russel Wallace ini dia punya nilai historis yang cukup tinggi ketika kita menjual di sini. Karena pariwisata tadi promosi, kemudian ada juga terkait menjual pemasaran di sini. Itu kalau kita mau bicara tentang pariwisata di sini. Nah, jadi ketika mereka mengganti dengan salah satu tokoh lokal, itu karena kejadiannya ini saya orangnya suka memposting di FB. Ketika saya lihat nama-nama jalan, saya foto, saya posting. Kemudian teman-teman tanya, ini di mana ini? Oh ini di kampung saya. Ih kok Alfred sampai di situ ya? Satu kebanggaan. Nah, kalau kita tahu kalau dia punya nilai historis. Tetapi kalau misalnya yang kita tampilkan seperti ini, misalnya I love Modayama, mohon maaf Pak Kades. Nah, itu juga saya lebih menginginkan kalau kita pakai istilah lokal di sini atau bahasa lokal kita. Nah, jadi sekali lagi ketika kita bicara pariwisata atau dalam dunia pariwisata terdapat istilah
hanya satu dan jadi satu. Hanya satu, misalnya saya ambil contoh, ketika orang di lokasi wisata, ketika orang berjual pisang goreng, itu dia jual pisang goreng semua. Dan itu yang terjadi di kita di sini. Tetapi coba kalau satu orang dia jual amo, pasti akan orang ketemu dia ini beda. Maka orang akan ke sana ke dia. Dan itu yang saya maksudkan dengan konsep hanya satu dan jadi satu. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udan selaku pemateri. Ini ada beberapa kesimpulan karena materi konsep pariwisata dan spot-spot ini mungkin hanya tindak lanjut dari materi yang pertama dan kedua, dan Pak Udan ini hanya menyampaikan secara penambahan dari materi yang tadi. Karena waktu, kita akan lanjut mungkin penambahan kurang lebih 2 menit saja Pak Doktor terkait dengan perencanaan keuangan daerah tadi merupakan tindak lanjut. Pak, silakan. Terima kasih Haji selaku moderator. Saya ingin sampaikan juga bahwa tadi kan sudah diperkenalkan nama ya. Saya juga dosen Universitas Hairun, Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga staf pengajar di Pasca Sarjana. Oke, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada sesi pertama tadi. Sebenarnya kalau kita ingin bicara tentang pembangunan itu sebenarnya sampai kiamat terselesai. Ya, namanya pembangunan itu akan selalu ada sampai kiamat, pasti ada terus. Sehingga karena pembangunan itu selalu ada, maka pasti perencanaan ada. Perencanaan ada, maka perencanaan itu butuh anggaran. Perencanaan butuh anggaran, butuh SDM, salah satunya perangkat desa dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Tetapi perencanaan untuk di desa dan di kota itu sangat berbeda jauh, ya. Makanya di desa sekarang sudah ada dana desa, ada ADD. Kalau sebelumnya belum ada, ya, sehingga masih tergantung pada APBD, ya, di daerah masih. Nah, sebenarnya yang paling berbeda sekali di desa dengan kota, ingin saya sampaikan sebenarnya desa itu yang pertama karakteristik masyarakatnya berbeda jauh dengan masyarakat di kota. Bedanya apa? Kalau kita bisa lihat, saya tadi tidak salah saya cerita dengan salah satu masyarakat di sini. Saya lupa namanya, itu ada di situ Pak. Ya, saya bilang masyarakat di desa itu salah satunya yang dia punya modal yang ada yang paling kuat itu adalah modal sosial. Itu di kota tidak ada. Di kota itu sudah lemah, hancur. Tapi di desa itu modal sosial ini kuat, dan ini sebenarnya potensi kita untuk bangkit. Bangkit dalam membangun sektor apa saja. Perikanan, pertanian, pariwisata, apa saja itu modal kita punya hanya satu, modal sosial. Hubungan sosial, hubungan sesama warga, hubungan sesama perangkat desa dengan warganya. Ini yang modal yang paling utama. Kalau orang bicara konteks pembangunan secara umum, apalagi pembangunan ekonomi, itu modal itu pasti orang berpikir modal manusia. Modal manusia itu ada di otak, ya. Modal uang itu ada di rekening. Tapi modal sosial ini tidak ada di otak, tidak ada di rekening. Adanya di masyarakat sendiri. Bagaimana hubungan masyarakat sesama masyarakat itu hubungan yang bagus, yang terjalin, yang kuat, ya. Contoh, saya ambil contoh. Saya tadi kasih contoh. Saya bilang kalau orang bangun masjid ini, Masjid An-Nur, ya, katakanlah masjid yang besarnya sama dengan Masjid An-Nur, orang bangun di kota Ternate, ya, dengan anggaran 1 miliar, mungkin bangun Masjid An-Nur ini mungkin uangnya masih ada sisa, mungkin sisa 300 atau 400 juta. Tapi kalau di Ternate mungkin kurang, ya, mungkin kurang. Kenapa?
karena semangat kebersamaan, semangat gotong royong itu terada di Ternate, di kota. Kota tidak ada. Masyarakat desa itu semangat itu ada dan kuat sekali. Sehingga semangat kebersamaan, semangat gotong royong, modal sosial itu melahirkan tindakan kolektif. Orang sama-sama merasa masjid ini tong punya. Jadi tong mesti bangun, sama-sama tong bangun. Dan tong pi tenaga, dan tong pi doi sendiri beli rokok, tong pi mai tua di rumah yang mau masak, tong pi makan antar di masjid. Sehingga biaya ini tidak ada. Tapi coba kalau bangun masjid di kota, ya, jangan bangun masjid sekarang ini saja setiap hari Minggu. Nah, itu lurah atau RT kasih pengumuman besok hari Minggu kerja bakti di masjid jam 8 pagi. Tak ada yang datang. Kalaupun dong datang dong dari jauh dong lihat ada rokok dan ada makan, tak ada dong pulang-pulang. Balik ulang di rumah, ini fakta. Ya. Tapi di desa tak ada. Tidak seperti itu karena modal sosial tadi ada. Ya. Nah, sebenarnya dalam perencanaan sampai pada tataran kebijakan itu di desa itu modal sosial itu yang harus menjadi dasar. Ya. Termasuk bagaimana dalam menyusun perencanaan, bagaimana musrenbang, bagaimana sampai ya, pada pengawasan yang tadi Haji Wahda sampaikan, ya, sebenarnya bukan hanya pada perumusan, pelaksanaan dan evaluasi, tapi masih ada lagi. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks kebijakan, sebenarnya perencanaan itu orang bilang orang membuat kebijakan. Kebijakan itu kan pasti harusnya lahir dari masalah yang ada di masyarakat. Isu-isu yang ada di masyarakat, orang gali dulu informasi. Nah, seperti tadi Pak Kadi sampaikan bahwa di masyarakat di desa Modayama ini sudah dari tahun ke tahun sampai sekarang yang menjadi masalah utama adalah air. Ini menjadi isu utama desa Modayama yang nanti itu akan naik menjadi kebijakan di pemerintah kabupaten sampai pemerintah provinsi, dan itu nanti masuk dalam perencanaan anggaran, ya, perencanaan desa dan sebagainya. Nah, kalau itu kita tidak memahami sekarang ini, makanya tadi Pak Amran sebelumnya menyampaikan anggaran kita terbatas. Pak Irhan juga saya dengar tadi sampaikan anggaran kita terbatas, SDM kita terbatas. Jadi tidak bisa langsung semua program orang kerjakan, selesaikan. Makanya seharusnya pemerintah itu harus memahami pada waktu melakukan musrenbang des, kemudian dari dewan juga pada masa reses. Makanya Haji Wahda kalau ada tadi saya mau tanya juga ke dia. Ya, reses itu apa yang dilakukan oleh DPRD? Apalagi yang menjadi, apalagi yang dapilnya Kayowa. Saya sebenarnya saya bilang di ketua panitia. Ya, Adinda Tam saya bilang kenapa terkasih datang Rahmi Hussein, ya, wakil ketua 1. Dapilnya kan di sini tuh Halsel. Apalagi dia orang Taiwan, ya, dia mengerti, supaya dia bisa menjawab langsung. Ya, sebenarnya isu yang ada di masyarakat ini yang menjadi isu utama itu adalah air. Nah, ini yang harus menjadi prioritas dalam menangani masyarakat terkait dengan air bersih ini, terkait dengan apa kelangkaan air ini apa, ya, apa yang harus dilakukan pemerintah, membutuhkan anggaran seperti apa, SDM-nya yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya. Pemerintah sebenarnya paham, pemerintah tahu. Saya bilang pemerintah ini kadang kalau saya di kelas di kampus saya bilang kadang pemerintah ini mengerti tapi tidak paham. Beda ya, mengerti dan paham beda. Artinya mengerti itu kadang dong mengerti tapi cuek, belum tahu tapi belum cuek, terpeduli. Tapi kalau dong paham pasti dong kerja, dong bikin, dong tahu dan dorang selesaikan masalah itu. Ya. Makanya pemerintah sebenarnya memahami kondisi desa, atau masalah yang menjadi masyarakat di desa Modayama itu adalah air. Pemerintah juga tahu apa yang dibutuhkan. Pemerintah juga memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi kelangkaan air. Kemudian pemerintah tahu kalau SDM yang ada di desa itu rendah sekali, ya.
tidak mampu menangani masalah ini. Sehingga pemerintah membutuhkan SDM seperti apa. Dan memang fakta bukan hanya di Modayama, kecenderungan memang desa itu kalau dibandingkan dengan kota pasti SDM itu jauh sekali. Ya, kalau kita membandingkan. Dan itu pemerintah tahu. Sehingga pemerintah tidak usah berpikir lagi SDM yang ada, tetapi pemerintah harus berpikir masalah ini bagaimana caranya menyelesaikan. Sekarang sudah tahu yang menjadi isu di Modayama ini adalah kelangkaan air. Kelangkaan air ini pemerintah sudah harus berpikir anggaran yang dibutuhkan itu setiap tahun itu untuk mengatasi ini apa. Ya. Jangan sentuh lagi DD dan ADD. Ya. Itu urusan yang lain, untuk pembangunan yang lain. Nah, kemudian juga pemerintah bagaimana bisa bekerja sama, ya, apakah itu dengan instansi lain atau mungkin bisa dengan apa saja untuk bagaimana masalah kelangkaan air ini bisa diatasi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Zulkifli. Nah ini kan sebenarnya kalau pemerintah Halbar, pemerintah Halsil sini tahu bahwa di Ternate itu ada. Kenapa pemerintah tidak ke sana langsung? Nah, syukur-syukur orang dari Fakultas Ekonomi bahwa datang ini dulu. Ya. Padahal pemerintah Halsil itu tahu selama bahwa Ternate Utara sudah bikin program ini sudah lama. Sudah berapa tahun? Ini program ini. 4 tahun coba. Sudah 4 tahun tidak mungkin pemerintah Halsil tidak tahu. Ya. Harusnya pemerintah Halsil sudah tahu itu. Sudah informasi itu pasti sudah tahu. Dan bukan cuma Halsil, semua kabupaten kota yang ada di Maluku Utara pasti tahu itu. Ya. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara masalah perencanaan pembangunan desa, saya mungkin tadi disampaikan banyak juga oleh Pak Dr. Amran sama Ibu Yati terkait dengan potensi. Ya. Makanya saya ingin menambahkan potensi yang ada di desa itu, yang pertama itu adalah tadi saya sampaikan adalah masyarakatnya, modal sosialnya, dan potensi yang kedua itu adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Modayama. Sumber daya alam yang dimiliki di Desa Modayama ini yang punya potensi, yang potensinya besar untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat itu ada di sektor mana? Apakah di perkebunan, apakah di perikanan, atau sektor yang lain. Nah, ini yang harus perencanaan itu ada dalam perencanaan. Kalau misalkan di pertanian, makanya sebenarnya bicara pertanian, perikanan, sebenarnya harusnya kita berpikir masuk pada teknologi hasil. Bukan orang lagi jual mentah, ya, tapi orang jual yang sudah jadi. Nah, misalnya, apalagi kalau di Ternate kan supaya ada ikan, ada abon ikan, ya, ada sirup pala, ada macam-macam. Kenapa pemerintah kabupaten tidak berpikir seperti itu? Padahal sumber daya alam di Halmahera Selatan lebih banyak daripada di Ternate. Pala, ya, perikanan dan sebagainya. Halsil lebih banyak. Tapi pemerintah tidak berpikir ke situ. Nah, ini sebenarnya program pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan pemerintah. Ya. Misalkan dari kelapa itu juga kan banyak bisa buat. Ya. Macam-macam potensi perkebunan, perikanan. Nah, kita masuk pada kemudian pada masalah terkait dengan birokrasi. Ya, birokrasi ini sebenarnya kita tidak, kalau orang bilang birokrasi di negara kita ini sebenarnya birokrasi yang paling rumit, ya, birokrasi yang rumit. Sehingga tadi Pak Juwada sampaikan, saya sempat dengar banyak, katanya banyak kepala desa yang terjerat kasus-kasus hukum. Ya. Kasus hukum ini kenapa? Karena mungkin saja bukan kepala desa tidak memahami bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana desa atau ADD, tetapi mungkin regulasinya yang terlalu
rumit. Peraturan-peraturan ini menjadi hambatan, menghambat, ya, menghambat kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola dana desa dan ADD ini. Kalau peraturan itu memang menghambat dalam pembangunan desa, kenapa tidak segera direvisi? Nah, peraturan ini kan yang buat manusia. Saya bilang kalau wahyu itu tidak bisa dirubah, tapi kalau peraturan bisa dirubah, karena peraturan itu dibuat manusia. Tapi kalau wahyu itu langsung dari malaikat Jibril, jadi tidak bisa rubah. Ya. Sehingga pemerintah sebenarnya harusnya tidak bisa membuat regulasi yang menyulitkan masyarakat, terutama di desa, dalam membangun desanya. Akhirnya apa? Dan sebenarnya ini ada unsur kesengajaan. Kalau menurut saya, cermatan saya, ada unsur kesengajaan, sengaja membuat regulasi yang menyulitkan, ya, menyulitkan kepala desa, perangkat desa dalam implementasi kebijakan atau penggunaan dana desa dan ADD. Regulasi ini sengaja dibuat sulit karena memang birokrasi kita seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau kita bicara birokrasi, pasti ujung-ujungnya adalah administrasi, ya, administrasi. Nah, sehingga makanya ada dalam moto administrasi, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Makanya regulasi sengaja dibuat begitu, akhirnya supaya kepala kadesnya terjerat kasus hukum, nah, sidang macam-macam, nah, harus dilalui, akhirnya habis semua. Ya. Akhirnya yang menguntungkan siapa? Aparat hukum yang dapat banyak. Gitu. Nah, ini masalah. Nah, ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan karena waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Muamil. Dalam beberapa penyampaian materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan peran pemerintah dalam pengelolaan regulasi, kemudian bagaimana tentang perancangan pembangunan desa yang ada di masing-masing desa. Sedikit sebentar malam mau lanjut. Oke, baik. Ini karena sebentar setelah Isya itu masih ada sesi yang sangat keren yang sekarang lagi kita bicarakan tentang pengelolaan dana desa dan BUMDes. Jadi untuk sementara kita sudahi dulu dalam rangkaian kegiatan mulai dari step 1, step 2, dan sekarang kita masuk pada bagian terakhir. Terima kasih kepada Pak Zulkifli selaku moderator dan Pak Huda Riyadi dan Pak Dr. Muamil, dan terima kasih kepada Bapak Ibu para tamu yang telah bersedia untuk mengikuti pada acara sesi dialog sampai pada jam 5.30. Atas nama moderator dan panitia mengucapkan terima kasih banyak. Insyaallah kita ketemu lagi pada sebentar malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.